kita hanya bisa nanti menjawab dengan track yang luar biasa parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur pesona sawit dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025, kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Demikian juga mudah-mudahan Anda sekalian apapun. Kesempatan kali ini pesona sawit akan berbagi cerita tentang kondisi kebun sawit akhir-akhir ini. Ada fenomena yang sedikit membuat terkejut. Kenapa membuat terkejut? Saksikan terus, jangan skip sampai akhir video ini, karena ini merupakan fakta kejadian sebenarnya di lokasi atau di kebun ini. Perlu diketahui bahwa kebun sawit ini adalah milik pribadi, bukan milik perusahaan, tetapi mengikuti program BPD PKS, di mana program tersebut adalah program peremajaan sawit yang dibiayai dari dana hibah dari negara. Waktu itu masih 30 juta per hektar, dan konon kabarnya untuk tahap yang terakhir untuk di Desa Meranti ini, tahap yang ke-4 dan ke-5 itu sudah 60 juta per hektar. Kembali bahwa kondisi kebun ini berumur kurang lebih 44 atau 45 bulan, karena penanamannya dilakukan pada akhir tahun 2021, tepatnya bulan Desember. Mohon pada Anda semua yang barangkali program yang sama ataupun program yang mandiri tetapi penanamannya serempak, coba perhatikan hal-hal berikut ini, apakah terjadi pada kebun Anda atau tidak. Baiklah, kita artinya mengevaluasi bagaimana pengelolaan kebun kita selama ini, baik itu gulma ataupun pemupukan serta pruning. Dan 3 hal yang saya sebut tadi semuanya sudah saya bagikan melalui video sebelumnya. Anda bisa cek melalui link di atas ini. Baiklah, akhir-akhir ini, tepatnya mulai bulan April tahun 2025, khususnya produksi, perolehan panen itu terhitung dari April 2025 pada rotasi kedua, itu produksinya sudah menurun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan perlu diketahui, lahan ini panen perdana dilakukan pada bulan Juli tahun 2024, di mana dalam kurun waktu Juli hingga April awal itu rata-rata produksinya 2 ton. Nanti saya bagikan tabelnya, tabel produksi sebenarnya fakta itu boleh dicek di data atau administrasi Gapoktan Sumber Urip Desa Meranti. Itu
apakah sesuai dengan apa yang saya sebutkan atau tidak, atau yang saya bagikan melalui tabel nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan mengapa belakangan, tepatnya tadi ya saya sebutkan April rotasi kedua, panenan rotasi kedua hingga akhir Agustus 2025 ini bukan hanya menurun, bahkan boleh dibilang secara ekstrim ya, jatuh. Perolehan panen itu jatuh. Dan bukan hanya kapling ini saja, ternyata ada beberapa petani lain yang sempat bertemu dengan saya dan bercerita bahwa memang rata-rata untuk kebun sawit yang tahun tanam 2021, khususnya program replanting BPDPKS ini, memang semuanya mengalami penurunan drastis. Bahkan ada juga pada saat rotasi panen tuh ada yang tidak melakukan panen karena benar-benar tidak ada buah yang matang. Jangankan matang, kuncup pun belum muncul, belum nampak. Jadi kemungkinan penyebabnya itu ada beberapa dugaan yang sama-sama belum diketahui. Jadi untuk Anda yang barangkali sudah pernah mengalami, boleh berbagi pengalaman melalui kolom komentar. Silahkan Anda coret-coret di kolom komentar bila mana pernah mengalami hal-hal seperti ini, kira-kira penyebabnya apa, lalu solusinya seperti apa. Kalau saya menduga, apakah satu pemupukannya itu tidak sesuai dengan rekomendasi. Kalau saya pikir-pikir berdasarkan tabel ini ya, tabel pemupukan ini, saya melakukannya sesuai dengan rekomendasi, kecuali memang ada waktu-waktu tertentu, mungkin 1-2 tahun belakang ya, itu terjadi musim kemarau dan stok pupuk di gudang Gapoktan pun kosong, sehingga terjadi keterlambatan pemupukan. Bisa jadi satu itu tadi ya penyebab, sehingga terjadi trek panjang, kalau boleh saya bilang trek panjang nih dari April sampai Agustus, berarti anggaplah saja yang Mei ya, Mei itu satu bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan ini mengalami trek yang fantastik. Ada yang panen itu sekali panen hanya dapat 2 kuintal, bahkan kurang. Itu terjadi dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Terus kemungkinan kedua, apakah terjadi kesalahan melakukan pruning, sehingga semestinya ada pelepah yang harus dipertahankan itu untuk kebun ini ya, seusia ini harusnya kan 56 pelepah mestinya yang harus dipertahankan. Apakah terjadi kekurangan pelepah yang harus dipertahankan selama ini, terutama tahun terakhir ya, karena ini hanya boleh dipelepah ketika sudah memasuki usia 4 tahun. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, apakah terjadi ini ya, penyemprotan menggunakan insektisida atau obat, baik obat kuning atau obat hijau, itu menyebabkan tanah ini tandus, sehingga mikroba-mikroba di dalam tanah ini itu mati, sehingga mengakibatkan trek yang relatif panjang. Itu ada 3 pertanyaan menurut saya, apa yang menyebabkan trek ini cukup relatif lama, sudah 4 bulan ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, dengan senang hati apabila Anda berkenan subscribe, karena subscribe itu akan membuat saya lebih semangat untuk membuat konten-konten khususnya terkait kelapa sawit.
Lalu apabila Anda suka, boleh klik tombol like dan bagikan atau share kepada sahabat-sahabat, teman sesama petani sawit, agar pengalaman-pengalaman seperti ini bisa menjadi petunjuk untuk mengantisipasi. Varietas Damimas ini memang tidak dibenarkan terjadi keterlambatan pemupukan. Kalau terjadi keterlambatan pemupukan, akan terjadi trek yang signifikan. Ada juga yang mengatakan, itu bahkan terakhir tuh saya ketemu dengan asisten perusahaan di desa tetangga ya, itu mengatakan bahwa biasanya varietas Damimas ini ketika memang sudah pada fase tanaman menghasilkan, dan kebun yang kita evaluasi ini adalah tanaman menghasilkan tahun pertama ya. Jadi tahun pertama kemarin itu kalau kita melihat target produksi sebetulnya dalam 1 tahun itu tercapai 40 ton itu tercapai, seperti bisa dilihat di dalam tabel ini. Dalam 1 tahun meskipun di 4 kali terakhir panen itu pendapatannya pecah dari 1 ton, tapi secara keseluruhan akumulasi selama 1 tahun itu produksi masih mencapai 40 ton. Nah, kembali tadi pada saya ketemu dengan asisten tadi, mengatakan bahwa ketika Damimas ini di masa tanaman menghasilkan, perhatikan pada saat usia ulang tahun. Nah, maksudnya apa? Usia ulang tahun itu berarti ketika produksi jenis Damimas ini sudah di tahun pertama. Tahun pertama itu biasanya kan di usia 30 bulan sampai ya 4 tahun lah ya. Nah, ketika ulang tahun yang keempat, artinya usia 4 tahun. Nah, itu 3 bulan sebelumnya itu terjadi kekosongan buah atau trek. Nah, itu saya juga masih bertanya-tanya apakah benar apa tidak. Kita hanya bisa nanti menjawab dengan fakta kejadian sebenarnya di kebun. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya sedulur, evaluasi kita mengapa sampai terjadi trek yang luar biasa lah menurut saya nih, benar-benar parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.